Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Asyirah Fitriani. Jabatan di kepengurusan OSIS sebagai anggota 2 Departemen 5. Izin berbicara, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan mengenai moto hidup saya akan mendeskripsikan diri saya terlebih dahulu. Ketika saya memasuki jenjang SMP, saya merupakan salah satu siswi yang sangat pemalu dan penakut untuk memulai pembicaraan, untuk bertanya, dan untuk menjawab. Saya merasa bahwa saya selalu salah. Saya masih sulit untuk bisa berbicara dengan orang lain. Oleh karena itu, karena sikap saya yang pemalu dan penakut ini, kakak saya memberikan satu kalimat yang cukup merubah diri saya, yaitu when your life got harder, challenge yourself to be stronger. Ketika hidupmu berada dalam kesusahan, maka tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat. Dari kalimat tersebut, saya mulai tergerak untuk mengambil langkah yang baru. Saya mencoba untuk menantang diri saya agar saya bisa melakukan hal yang saya takuti. Karena tidak apa-apa jika saya salah. Yang penting, saya sudah berani untuk berargumen. Saya juga pernah mendengar satu kata yang cukup merubah diri saya. Ibaratnya, seperti kamu sedang mengendarai mobil. Jika kamu melihat kanan dan kiri, maka kamu akan kecelakaan. Oleh karena itu, fokus pada satu tujuan yang merupakan tujuan kamu. Maka kamu akan selamat. Sama halnya jika kita melihat kanan dan kiri. Jika kita selalu berpikir dengan kata-kata negatif dari orang lain, maka kita akan jatuh, kita akan celaka. Oleh karena itu, tetap fokus pada satu tujuan yang merupakan tujuan kita. Dan saya mulai berargumen dengan apa yang ingin saya katakan. Izin melanjutkan, meskipun dengan sifat saya yang pemalu dan penakut ini, akan tetapi saya bisa dibilang cukup aktif jika saya sudah merasa dekat dan sudah merasa akrab dengan orang tersebut. Jadi misalnya seperti saat ada guru yang memberi pertanyaan, jika saya merasa bahwa saya sudah dekat dan akrab dengan guru tersebut, saya akan mengeluarkan argumen saya dengan sejelas-jelasnya. Apa yang ada di pikiran saya akan saya tumpahkan dan saya bicarakan kepada guru saya. Dan saat saya memasuki jenjang SMA, saya sadar bahwa ini berbeda. Memang aktif itu sangat dinilai penting di sekolah. Jadi dengan kata-kata tadi, when your life get harder, challenge yourself to be stronger. Ketika saya malu untuk bertanya atau menjawab atau ingin mengeluarkan argumen saya kepada orang yang menurut saya belum akrab dan saya kenal, saya selalu ingat kata-kata tersebut. Tantang diri kamu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika saya sudah menyelesaikan tantangan itu, maka saya akan merasa lega. Saya merasa apa yang di pikiran saya sudah tercurahkan. Oleh karena itu, moto hidup yang saya gunakan adalah when your life got harder, challenge yourself to be stronger. Ketika hidupmu berada dalam kesusahan, maka tantanglah dirimu untuk menjadi lebih kuat. Cita-cita saya di Departemen 5 adalah yang pertama, dapat konsisten untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Konsistensi akan pengembangan diri itu sangat dibutuhkan. Karena seperti yang saya katakan kemarin bahwa Departemen 5 itu yang menggerakkan dan juga sangat terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Di sini saya harus menggerakkan teman-teman saya agar dapat bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing dan dapat meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik. Jika saya ingin melakukan hal seperti itu, maka saya harus melihat diri saya sebelumnya. Apakah saya sudah lebih baik daripada mereka? Karena setiap hari kita harus dapat berubah dan berkembang menjadi versi kita yang lebih baik lagi. Saya harus bisa melakukan apa yang dapat membuat diri saya untuk naik setiap harinya. Maka dari situ saya dapat meningkatkan kualitas diri saya sehingga saya dapat menggerakkan orang lain.
Yang kedua adalah saya ingin meningkatkan nilai kerjasama dengan orang lain. Manusia makhluk sosial, tidak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Maka manusia juga membutuhkan orang lain. Maka jika kita membutuhkan orang lain, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kerjasama kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga, menjadi tim netral ketika ada suatu permasalahan atau pertentangan di kehidupan saya yang selanjutnya. Saya tidak memihak pada pihak yang benar dan saya tidak memihak pada pihak yang salah. Akan tetapi saya harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Karena bisa saja pihak yang benar ternyata menyalahkan pihak yang salah dan pihak yang salah menyalahkan pihak yang benar. Tidak ada yang bisa didukung dari kedua belah pihak. Karena permasalahan yang terjadi itu bisa saja merupakan kesalahpahaman, tapi memang ada orang yang sengaja untuk menciptakan keributan dan mengadu domba antara kedua belah pihak. Maka saya harus menjadi orang yang tidak memihak pihak manapun. Yang keempat, dapat mempertahankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia. Saya harus dapat memperjuangkan hak yang merupakan hak saya. Selain itu, saya juga harus melaksanakan kewajiban saya sebagai pelajar dan kewajiban saya yang harus saya laksanakan di masa depan saya nanti. Dan yang terakhir, saya ingin menanamkan nilai kepemimpinan saya mulai dari saat ini sampai saya di masa depan nanti. Jika memang di masa depan nanti saya tidak bisa menjadi pemimpin, setidaknya saya bisa menanamkan sikap kepemimpinan dalam diri saya, yaitu loyalitas, totalitas, dan profesionalitas.